Baik, monggo Pak Lalu, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lalu. Apa kabar, Pak Irfan? Alhamdulillah baik, Pak. Senang sekali saya dengan senang sekali Pak Lalu bisa bertemu dengan panjenengan karena sudah saya rindukan ini. Ya, pertemuan kali ini sebelum kita ke observasi nanti, Pak Irfan, jadi ya. Saya ingin mengetahui seberapa nanti hasil observasi yang kita akan, saya khususnya akan observasi langsung kepada Bapak waktu coaching nanti bersama Koci. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di awal ini, yaitu apa yang akan dikembangkan nanti dari kompetensi apa yang akan dikembangkan dari Pak Irfan selaku coach nanti dalam proses coaching. Baik, terima kasih Pak Lalu. Saya melaksanakan coaching. Saya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi antara lain yaitu yang pertama mampu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Yang pertama, yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik, Pak. Karena saya yakin tanpa menjadi pendengar yang baik, maka saya tidak akan menjadi coach yang baik juga. Dan yang ketiga, saya ingin mengembangkan kompetensi mampu untuk menggali potensi dari coach saya. Itu Pak Lalu. Jadi ada tiga kompetensi. Setidaknya ada 3 kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti. Kemudian yang ingin saya ketahui juga, pertanyaan yang kedua yaitu indikator apa nanti yang sebagai capaian yang akan dicapai waktu coaching bersama coaching nanti. Baik, terima kasih Pak. Lalu indikator pencapaian dalam proses coaching bersama coach saya nanti yaitu coach mampu menemukanali potensi yang dimiliki oleh coach saya dalam rangka untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Terus yang kedua, indikator yang kedua adalah saya sebagai coach mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach saya mampu nantinya untuk mencapai solusi yang dihasilkan dari dirinya sendiri. Itu Pak Lalu. Baik, jadi proses coaching nanti diharapkan Pak Irfan akan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot guna si coach nanti mendapatkan atau menemukan solusinya sendiri, begitu, Betul. Mungkin itu yang ingin saya ketahui di awal pra observasi ini. Selanjutnya nanti saya akan mengikuti secara langsung proses coaching bersama coach. Terima kasih Pak Irfan, kita bertemu. Terima kasih, sama-sama Pak Lalu. Terima kasih Pak Lalu. Sama-sama. Baik, Bu Erni sudah siap nggih? Sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin Bu Erni coba audionya bisa di. Kayaknya panjenengan lebih baik ini videonya pakai yang laptop, tapi audionya pakai HP, Bu. Mungkin tidak akan mendengung. Nah, yang HP dibuka audionya. Nah, tapi Bu bisa cek sound dulu.
Cek dulu. Nah, gitu. Oh. Kalau pakai ada HP dan juga komputer atau PC, kalau pakai dua-duanya memang jadi mendengar. Jadi jenengan tetap dua-duanya aktif. Baik, Bu Erni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Bu Erni setelah menyusun jadwal yang luar biasa ya. Akhirnya berhasil bertemu. Apa kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kerjaan lancar, keluarga lancar ya Bu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bu Erni, seperti yang sudah kita jadwalkan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, karena sebenarnya dari kemarin kita sudah menjadwalkan, tetapi ada beberapa kegiatan akhirnya bisa bertemu pada hari ini. Dimaafkan apabila saya juga tidak bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kita bersama-sama. Baik Bu Erni, sudah siap nih? Santai saja, tidak usah terburu-buru atau tegang karena ini bukan ujian sidang dan lain sebagainya. Kita curhat saja pada kesempatan kali ini. Baik Bu Erni, sebenarnya apa sih tujuan pertemuan kita hari ini itu apa? Panjenengan memanggil saya untuk menemui panjenengan itu tujuannya apa? Ini Pak, saya mau konsultasi sama Pak Irfan. Mungkin Pak Iya. Irfan bisa. Iya Bu, belum terdengar. Ya. Iya. Nah, saya mau ketemu sama Pak Irfan. Pak Irfan bisa membantu masalah saya Pak. Begitu Pak Irfan. Ya. Apa itu? Apa masalah apa? Masalahnya banyak itu Pak Irfan. Masalahnya banyak. Jadi, ya, jadi ini Pak, bagaimana ya Pak ya cara kalau sekarang kan sudah merdeka belajar Pak. Tapi Ya. belajar terus kemudian di sekolah saya itu masih ada yang memakai kurikulum 2013. 2013. Sudah ada 4 kelas yang sudah memakai yang sudah IKM Pak. Gitu. Oh ya. Tapi ya dari teman-teman itu kadang-kadang itu mereka belum siap Pak dengan tentang filosofi hadis seperti itu Pak. Jadi mereka itu maunya tetap Ya, ya. tetap diberi ranking, terus kemudian ya seperti Pak, jadi masih ada hukuman di kelas, jadi anak-anak masih suka dibentak seperti itu Pak. Terus sebaiknya bagaimana ya Pak? Kemudian dari satu sisi juga orang tua itu kalau dengan guru saja kita kadang punya masalah Pak, apalagi dengan orang tua Pak. Karena kita belum mensosialisasikan, tapi kan kadang-kadang orang tua juga masih pikirannya itu masih seperti yang dulu Pak, sangat melekat. Oke. Baik Bu Erni, kalau tidak salah Bu Erni menyampaikan permasalahan bahwa di sekolah Bu Erni belum menerapkan secara keseluruhan untuk implementasi kurikulum Merdeka, masih ada yang menggunakan kurikulum 2013. Oleh karena itu belum sejalan dengan rekan sejawat yang lain dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, terutama untuk penyemaian atau penanaman filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya Bu. Di sisi lain orang tua juga seperti belum siap untuk menerima proses yang terjadi pada kurikulum Merdeka, sehingga mungkin terjadi semacam kontradiksi antara yang harus dilakukan Bu Erni dengan kurikulum merdekanya, sementara tuntutan dari orang tuanya belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan pada implementasi kurikulum merdeka. Oke,
Erni. Baik, dari permasalahan itu Bu Erni, nanti di akhir proses kita coaching, apa tujuan akhirnya? Apa yang ingin dicapai pada proses coaching ini di akhir dengan permasalahan yang Bu Erni sampaikan tadi? Ya, saya itu Bisa agak keras Bu nyun sewu? Nggak terdengar. Nah, benar Pak. ya, oke. Agak keras biar terdengar gitu. Ya, saya sering dengan Pak Irfan Nah, itu agar nanti bagaimana ya Pak caranya biar orang tua juga paham jika terus tidak hanya fokus ke nilai saja, tetapi juga ke anak-anaknya. Jadi guru itu bukan hanya administrasi saja, tetapi mereka bisa fokus ke anak-anak itu dan belajar. Dan apa yang mereka butuhkan. oke. Ini audionya tidak begitu terdengar dengan jelas di saya, tapi saya mencoba menangkapnya. Kalau tidak salah, Bu Erni ingin nanti di tujuan akhirnya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan di mana orang tua pun menyadari bahwa sekolah itu yang dikejar tidak hanya nilai-nilai atau angka-angka saja. Oke, tapi ada karakter-karakter sesuai dengan filosofi pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Di sisi lain juga untuk rekan sejawat mungkin bisa sejalan dengan Bu Erni dalam rangka untuk menanamkan budaya-budaya positif ataupun nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantoro di sekolah, gitu ya Bu? Ya Pak, ya benar sekali Pak Irfan. Oke, baik. Bu Erni, indikator keberhasilan proses coaching ini seperti apa? Bu Erni dikatakan nanti coaching ini berhasil apabila seperti apa menurut Bu Erni? Agar nanti saya jelas ini berhasil atau tidaknya. Gitu. Bagi saya gini Pak, proses coaching ini bisa berhasil ketika saya juga menerima, tadi kan saya sharing, tapi saya juga menerima masukan dari Pak Irfan, begitu Pak. Terus nanti saya bisa juga mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang, begitu Pak. Oke, baik. Indikatornya adalah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu Erni. Itu oke? Baik. Baik, menarik Bu Erni. Ini permasalahan yang sepertinya hampir ditemukan di sekolah-sekolah pada tahap awal implementasi kurikulum Merdeka memang. Oke. Baik, Bu Erni. Sebenarnya dalam implementasi kurikulum Merdeka yang telah dilakukan di kelas Bu Erni, apabila diukur 1 sampai 10 itu sudah mencapai angka berapa sebenarnya? Kalau di kelas saya, Pak? Iya, kan yang sudah mengimplementasikan salah satunya di kelasnya jenengan. Kalau saya karena ini Pak, kalau saya itu insya Allah selalu ingin nilai 10 Pak. 10 inginnya, tapi kalau sekarang posisinya sudah 10 atau belum? Karena saya itu kan mengajar di kelas 1. Jadi saya setiap selalu mensosialisasikan kurikulum Merdeka, Pak. Dan itu sudah lama kan ikut komunitas guru belajar. Jadi sebelum IKM itu saya sudah ikut komunitas guru belajar. Saya selalu mensosialisasikan tentang Merdeka belajar. Cuma memang di awal itu pasti kendalanya itu mungkin dari rekan sejawat. Terus kemudian karena saya di kelas 1 jadi orang tua baru Pak. Dan kemarin tuh tahun saya sudah mensosialisasikan, kemudian kan mereka pindah ke kelas 2. Ke kelas 2. Jadi ketemu dengan orang tua baru. Nah, itu ketemu orang tua pasti baru. kalau muncul gitu Pak Irfan.
Oh gitu. Oke. Menarik Bu Erni, tadi saya mendengar panjenengan sebenarnya sudah melakukan berbagai solusi, berbagai trik. Salah satunya adalah sudah sosialisasi kepada wali murid. Betul nggih? Sudah Ya, betul, Pak. sosialisasi, sudah mengimplementasikan kepada anak, beserta sudah sosialisasi kepada wali murid. Nah, kira-kira apa trik atau kegiatan lain yang akan dilakukan panjenengan tapi belum dilakukan atau baru rencana saja dalam menghadapi permasalahan ini? Selain sosialisasi kepada wali murid tadi. Betul sekali Pak Irfan. Memang rencana saja, Pak. Jadi istilahnya karena saya punya rencana untuk sosialisasi mungkin dalam grup saja, tapi untuk ketemu itu sudah saya Oh, agendakan karena ini masih di awal pembelajaran ya Pak ya, di awal pembelajaran di sekolah itu banyak sekali kegiatan, akhirnya agendanya belum pas waktunya Pak. Insya Allah akan saya agendakan dalam minggu depan Pak Irfan. Jadi ini oke. masih Pak Irfan. Oke, berarti Tapi berencana masih untuk pertanyaan ya, mendatangkan wali murid ya Bu ya, ya untuk Pak. Dengan mendatangkan wali murid untuk melakukan sosialisasi secara klasikal, secara luas mungkin itu seperti itu. ya Pak. Keren, Dengan keren Bu Erni. klasikal ya. Iya. Baik Bu Erni, apa sih kendala yang dihadapi Bu Erni selama ini dalam rangka untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka sehingga rekan sejawat dan juga wali murid itu memahami secara komprehensif, memahami secara luas kurikulum Merdeka. Apa hambatannya yang ditemukan sebenarnya selama ini? Ya, kendala saya itu mungkin di kelas-kelas yang lain itu sebenarnya menurut saya Pak, menurut saya itu perlu juga ada sosialisasi kurikulum Merdeka. Tapi tidak pernah dilakukan Pak, begitu. Tidak pernah dilakukan. Kalau saya itu selalu, nggak tahu ya, saya itu kadang-kadang ingin sekali mempertemukan biar bertemu dengan orang tua siswa itu agar semua pertanyaan bisa terjawab Pak. Tapi biasanya yang melakukan itu hanya kelas saya saja gitu Pak. Jadi kadang-kadang ada beberapa rekan yang tidak setuju, mungkin tidak setujunya karena apa tidak repot, bukannya lebih enak lewat WA saja begitu Pak. Oh gitu, oke oke. Kadang-kadang setuju dengan apa yang saya lakukan begitu Pak Irfanto. Tapi biasanya saya ya nekat melakukan setiap tahunnya begitu Pak. Oke, oke. Baik, Bu Erni, sebenarnya sudah dilakukan, tapi hanya sebatas di kelas Bu Erni saja. Itu hambatannya memang untuk melakukan secara klasikal, secara umum itu ternyata mendapat pertentangan ya, atau tidak setuju dari rekan sejawat. Mungkin bukan pertentangan, tapi kelihatannya responnya tidak Oh, apa ya? responnya. Ya responnya itu misalnya begini Pak. Allah itu bisa dikerjakan lewat WA atau apa gitu Pak, misalnya dalam Oh, pertanyaan. oke. Kalau saya tidak, kalau saya biasanya karena juga mereka orang tua baru, saya biasanya mengadakan pertemuan dalam satu kelas Pak, tapi tidak secara umum karena kan materinya berbeda, jadi per kelas gitu Pak. Oke, oke. Baik, Bu Erni. Selanjutnya ini Bu Erni. Sebenarnya dari permasalahan tersebut agar wali siswa itu paham secara menyeluruh, tidak hanya di Bu Erni saja, rekan sejawat juga memahami konteks dari kurikulum Merdeka secara menyeluruh, sebenarnya solusi yang ditawarkan Bu Erni selama ini itu apa? Solusi yang ditawarkan gitu. Mungkin melibatkan juga siapa kira-kira gitu loh. Melibatkan pihak lain atau tidak gitu. Kalau saya biasanya mengajak Bapak Kepala Sekolah, Pak.
Ya, bagaimana solusinya? untuk masuk ke dalam kelas saya gitu. Tapi kadang-kadang Pak Kepala Sekolah sudah percaya jadi tidak masuk ke kelas, kadang juga begitu. Padahal itu sangat diharapkan Sangat sekali kan. diharapkan. Dan Nah, guru kan betul. sekarang Iya. untuk kaitannya dengan rekan sejawat, Bu, dan dengan wali murid. Nah, ini bagaimana ini? Sesuai dengan permasalahan Bu Erni tadi. Nah, bagaimana ya Pak ya? Ya saya hanya Maksudnya kan Bu Erni sudah menemui kepala sekolah. oh, Nah, itu apakah sudah dibicarakan dengan kepala sekolah mengenai permasalahan Bu Erni ini? oh sudah Pak, sudah saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu eh, sangat terbuka dan menyerahkan sepenuhnya kira-kira ide apa saja yang ada untuk segera disosialisasikan begitu Pak. Nah, keren itu. Jadi sudah menyerahkan kepada Bu Erni, Bapak Kepala Sekolah, untuk segera diimplementasikan. Nah, sekarang idenya apa ini Bu Erni? Sesuai dengan amanah dari Kepala Sekolah, karena Bu Erni melibatkan Pak Kepala Sekolah dan Pak Kepala Sekolah sudah merekomendasikan kepada Bu Erni. Nah, sekarang ide yang akan diambil Bu Erni itu apa? Ya mungkin ini Pak, saya kalau kemarin-kemarin itu rencana-rencana, mungkin insya Allah minggu depan itu bukan rencana lagi Pak, insya Allah sudah saya atur waktunya, kebetulan saya berbarengan dengan ada proyek P5, jadi pas minggu depan itu, tapi untuk proyek P5 khusus kelas saya saja Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi sudah diatur waktunya ya. Waktunya minggu depan itu sudah ada rencana untuk sosialisasi berbarengan dengan proyek P5 walaupun hanya di kelas. Dan tidak apa-apa Bu. Itu justru akan membuktikan bahwa kurikulum merdeka itu ada hasilnya gitu. Baik Bu Erni, kira-kira ini. Ya berarti. Iya. Kira-kira ini Bu Erni, kalau ditarget waktu agar wali murid, teman sejawat itu memahami konteks dari kurikulum merdeka sehingga bisa berjalan beriringan dengan panjenengan, kira-kira panjenengan butuh berapa lama ini untuk bisa dikatakan menyadarkan beliau-beliau? Beliau rekan sejawat ya Pak ya? Ya, rekan sejawat dan wali murid. Itu kira-kira butuh berapa lama? Mungkin ini Pak, ya selalu berproses Pak. Maksudnya selalu berproses itu kadang-kadang kalau dulu itu memang sebelum ada IKM itu susah sekali Pak. Sebelum ada IKM. Tetapi begitu ada IKM itu teman-teman sebagian itu sudah mulai terbuka dengan kurikulum merdeka. Karena mereka mendapat seperti apa ya Pak ya? Kadang-kadang seperti kewajiban gitu Pak. Ternyata seperti ini begitu. Nah, berprosesnya itu kira-kira berapa lama Bu? Kan harus ada target waktu. Kalau berproses sampai lama kan juga itu tidak. Nah, kira-kira berapa lama berprosesnya panjenengan itu untuk bisa memberikan pemahaman kepada wali murid dan juga kepada teman sejawat Bu Erni? Kalau saya Pak, mungkin dalam 1 bulan ini Pak. 1 bulan, wah keren ini. 1 bulan. Kira-kira dalam 1 bulan ini ada tidak hambatan yang akan ditemui panjenengan nantinya? Dalam mencapai target banyak, 1 bulan ini. Yang paling besar apa? Ya mungkin ada beberapa yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan gitu Pak. Nah, untuk menanggulangi itu bagaimana Bu? Untuk menanggulangi wali murid atau rekan sejawat yang tidak setuju. Nah, itu bagaimana? Kelihatannya lebih
susah rekan sejawat daripada wali murid, daripada orang tua murid. Oke, nah Ya. untuk Karena menanggulangi ini bagaimana? Agar rekan sejawat itu bisa setuju dengan panjenengan. Menurut panjenengan yang akan dilakukan jenengan apa? apa ya Pak ya? Bingung juga saya. Eh, kalau saya biasanya dengan apa? kan ada ya di apa di grup itu kan kita kan ada grup WA ya, grup WA warga sekolah, maksudnya guru, kepala sekolah, dan ya guru sama kepala sekolah, terus kemudian karyawan, itu kan tergabung dalam grup WA. Biasanya saya hanya share aja Pak, share untuk diskusi pembelajaran ataupun pembelajaran daring gitu, hanya saya share aja begitu Pak. Kira-kira mungkin dari apa yang ada langkah lain tidak Bu Erni? Ada langkah lain apa tidak yang akan dilakukan panjenengan? Walaupun sebenarnya panjenengan belum berani untuk melakukan, sehingga teman sejawat ini bisa sepaham dengan panjenengan. Ada nggak langkah lain yang akan dilakukan? Atau mungkin langkah lain ini melibatkan pihak lain gitu? Kira-kira apa? Ya mungkin mengajak kolaborasi Pak. Dengan? Mengajak berkolaborasi. Melibatkan juga Pak ya bisa juga melibatkan di kelas saya gitu Pak. Kepala sekolah. Ya. Ada pihak lain yang mungkin akan diajak atau bisa diajak? Ya guru-guru Pak. Guru sama kepala sekolah begitu. Guru sama kepala sekolah. Dan masukannya lebih pada saat rapat komite sekolah Pak. Itu kelihatannya lebih sekolah juga. Kalau di situ kan berkumpulnya kelas 1, kelas 6 dan semua orang tua. Tapi kalau untuk minggu depan itu hanya untuk kelas saya sendiri aja begitu Pak. Oh, berarti panjenengan berencana melakukan pleno dari kelas 1 sampai kelas 6 beserta komite, kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka pada saat itu. Ya, pada saat itu bersamaan dengan komite. Pada saat pleno ya Bu ya. Oke. Baik Bu Erni, menarik sekali. Sudah ada rencana yang akan dilakukan panjenengan, yaitu melakukan pleno tentang implementasi kurikulum merdeka dengan melibatkan kepala sekolah, komite, dan tentunya guru-guru lain. Ada lagi mungkin yang akan dilibatkan selain kepala sekolah, komite, agar bisa membantu panjenengan dalam memberikan pemahaman kepada wali murid dan juga kepada teman sejawat. Ada tidak? Kalau itu mungkin, kalau di rapat komite itu mungkin hanya orang tua. Tapi kalau yang melibatkan pihak luar itu mungkin agenda di luar Pak. Jadi berbagi praktik baik kita mengundang ke sekolah begitu Pak. Oke, berarti nanti akan juga dilakukan adanya berbagi praktik baik ya, atau diseminasi praktik baik yang melibatkan pihak luar seperti mungkin sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka atau sekolah gerak gitu ya, sehingga memberikan motivasi. Baik, menarik Bu. Tadi di awal saya masih ingat bahwa Bu Erni merasa kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada wali murid dan juga teman sejawat mengenai implementasi kurikulum merdeka. Setelah kita melakukan coaching, Bu Erni mendapatkan solusi yang Bu Erni sendiri sebenarnya, yaitu melakukan pleno dengan komite, kepala sekolah, guru-guru, dan juga wali murid secara umum untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka. Selanjutnya, tindak lanjut dari pleno juga direncanakan ada kegiatan diseminasi praktik baik yang melibatkan sekolah-sekolah di luar sekolahnya Bu Erni untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dan juga warga sekolah yang lainnya. Bu Erni. Terima kasih Bu Erni. Kira-kira 2 solusi yang diambil Bu Erni ini
dari 0 sampai 10 kira-kira berhasil apa tidak untuk menyelesaikan permasalahan Bu Erni di awal tadi? Mudah-mudahan berhasil, Pak. Mudah-mudahan berhasil. Berapa angkanya keberhasilan, Bu? 8, Pak. 8. Kurang 2 ya. Untuk mencapai 2, Bu, apa yang harus dilakukan agar menjadi 10? Apa ya? Ya ini, apa itu? Lebih serius lagi, Pak, mungkin, Pak. Lebih serius lagi. Ya, nanti kan ketika 8 kita tetap berproses. Ketika kita ada masalah, mungkin masalah itu harus segera kita follow up, Pak. Jadi bisa sampai ke 10 begitu, Pak Irfan. Harus semangat memfollow up semua permasalahan sekolah begitu. Berarti yang 2 itu nanti tetap ada pembimbingan secara khusus, secara intens, terus-menerus gitu. Ya. Oke. Baik Bu Erni, terakhir apa tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Erni setelah coaching ini? Terima kasih Pak Irfan. Tadi ketika saya juga pusing sekali ya Pak ya. Selalu ada masalah gitu ketika bertemu dengan Pak Irfan. Akhirnya mulai ada solusi Pak. Yang sebelumnya saya tidak ada bingung harus bagaimana. Tapi ketika ketemu Pak Irfan akhirnya Pak Irfan juga memberikan solusi bagi saya. Jadi nanti akan saya kerjakan dari apa tadi yang sudah disampaikan Pak Irfan dan juga dari tadi apa yang saya sampaikan begitu Pak. Oke. Terima kasih Bu Erni. Berarti akan segera action setelah coaching ini. Tindak lanjutnya Bu Erni, tapi perlu saya garis bawahi sebenarnya bukan saya yang memberikan solusi, tapi Bu Erni sendiri yang menemukan solusi tadi. Ya, kalau saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Erni itu mencapai sendiri solusi terhadap masalah yang dihadapi Bu Erni. Baik, terima kasih Bu Erni, luar biasa sekali. Saya berdoa semoga kegiatan-kegiatan Bu Erni dalam rangka menyelesaikan permasalahan Bu Erni setelah ini, baik itu pleno maupun berbagi praktik baik itu dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sukses selalu untuk Bu Erni. Sama-sama, senang sekali bertemu Bu Erni. Saya berharap tetap bergerak dan menggerakkan karena sudah terlihat sekali bahwa Bu Erni memang calon guru penggerak yang memiliki kapasitas untuk bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bu Erni, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sukses selalu untuk Bu Erni. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama. Ya, monggo Pak Lalu. Baik, Pak Irfan, suara saya terdengar? Ya. Terdengar. Ya, baik. Baik Pak Irfan, terima kasih. Tadi saya sudah observasi, sudah menyimak secara langsung bahwa proses coaching sudah berjalan. Yang ingin saya sampaikan setelah atau pasca dari coaching ini, Pak Irfan, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali begitu, yaitu apa yang sudah dilakukan tadi terkait dengan indikator yang ingin dicapai waktu Pak Irfan menyampaikan di pra-observasi kemarin. Kemudian yang kedua, nanti saya ingin juga menyampaikan terkait dengan beberapa catatan, dan yang terakhir nanti mungkin saya ingin menanyakan juga tentang
potensi apa yang ingin dicapai setelah proses coaching hari ini. Mungkin yang ingin dicapai lebih dari hari ini. Untuk yang pertama mungkin Pak Irfan ya, apa yang sudah dilakukan tadi terkait dengan coaching bersama Bu Erni. Silakan. Terima kasih Pak Lalu. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Erni. Bu Erni menyampaikan permasalahan tentang pemahaman kurikulum merdeka yang tidak selaras dan seragam dengan Bu Erni, terutama rekan sejawat dan juga wali murid. Alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang saya sampaikan di awal bersama panjenengan, bahwa yang pertama menjadi pendengar yang baik indikatornya. Mungkin saya belum mencapai maksimal pendengar yang baik karena terkendala oleh sinyal dan juga audio. Jadi saya kadang menanyakan berulang lagi, apa Bu, bagaimana, dan saya sudah terlanjur bicara, ternyata Bu Erni ada delay, belum selesai menjawabnya. Jadi terkesan seperti Bu Erni belum selesai menjawab, saya sudah menanyakan pertanyaan selanjutnya. Nah, itu ada beberapa bagian yang semacam itu. Tapi mudah-mudahan kalau tidak ada kendala sinyal itu tidak terjadi. Untuk yang kedua, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan Bu Erni itu cukup berbobot karena dibuktikan dengan Bu Erni secara mandiri berhasil menemukan solusi yang dihasilkan dari pemikirannya beliau sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu Pak. Ya, baik. Betul Pak Irfan, tadi saya juga mencatat sekilas seperti yang disampaikan Pak Irfan terkait dengan kendala teknis, sehingga sedikit terganggu lah begitu saat coaching terkait dengan beberapa pertanyaan yang dijawab kurang jelas karena suara atau sinyal. Kemudian selanjutnya ingin kami sampaikan sebagai catatan tadi Pak Irfan, ketiga prinsip yang dilakukan saat coaching itu menurut saya sudah masuk, Pak Irfan, sudah dilaksanakan begitu. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Tadi saya lihat begitu naturalnya, alami begitu. Bu Erni juga menjawab sesuai dengan yang dirasakan begitu. Kemudian saya juga yang menarik tadi ada beberapa pertanyaan yang Pak Irfan sampaikan menggunakan nilai ukur begitu. Jadi itu pertanyaan yang sederhana namun bisa membuat coach kita menjawab real begitu secara dan memberikan motivasi tersendiri, optimis begitu ketika ingin melaksanakan atau merencanakan solusinya yang disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya akhirnya coach juga menemukan solusinya, potensi diri, lingkungannya, kemudian sekolahnya begitu. Jadi prinsip ini saya rasa sudah diterapkan oleh Pak Irfan. Kemudian yang terakhir Pak Irfan yang ingin saya tanyakan yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Irfan capai lagi setelah hari ini coaching dengan Bu Erni begitu, yang menurut Pak Irfan belum maksimal, mungkin seperti itu. Tentu yang pertama saya akan lebih mendalami lagi tentang proses coaching dengan model Tirta, Pak, karena ini perlu sekali sehingga saya nanti dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu sudah tidak ada delay, secara natural dan lebih natural lagi. Yang kedua, saya akan memperbaiki proses komunikasi saya mungkin nanti dengan bahasa-bahasa yang mudah dan juga komunikatif terhadap coach sehingga coach juga bisa memahami langsung tanpa menanyakan ulang pertanyaan yang saya sampaikan. Gitu. Siap. Oke, baik Pak Irfan. Jadi terkendala teknis juga tadi ya. Jadi antisipasi untuk kedepannya agar tidak. Oh iya, betul.
Iya. Mungkin itu Pak Irfan untuk dari kami sebagai supervisor pasca observasi coaching tadi. Mudah-mudahan selanjutnya bisa seperti harapan Pak Irfan bisa lebih baik begitu. Terima kasih Pak Irfan. Yeah. Sama-sama Pak Lalu, terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saja. Sekarang Pak Lalu yang sebagai coach, Bu Erni sebagai supervisor, saya sebagai coach. Gitu nggih, atau Bu Erni mau sebagai coach dulu, Pak Lalu sebagai coach, saya sebagai supervisor. Monggo boleh, bagaimana Bu Erni? Bu Erni mau berperan sebagai coach dulu atau supervisor dulu? Masih mute, Bu. Nah. Supervisor, Pak. Supervisor ya, oke. Bu Erni supervisor, berarti saya coach, Pak Lalu coach. Silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Erni untuk menyampaikan pertanyaan pra observasi kepada Pak Lalu. Monggo. Mari Bu Erni. Bagaimana nih Kak? Iya Bu. Monggo Bu Erni menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pra observasi dulu kepada Pak Lalu, silakan. Monggo Bu. Tentang indikator apa yang akan dicapai. Monggo. Silakan Bu, agar menyingkat waktu. Bu Erni bisa mendengarkan? Halo? Bu Erni bisa mendengarkan? Halo, Kak. Angge, monggo Bu. Silahkan langsung saja. Oh, ini tadi Pak Lalu sebagai? Saya coach Bu. Coach, jenengan kan supervisor. Supervisor itu kan menyampaikan pertanyaan pra observasi dan juga pasca observasi. Dan mengamati jalannya proses coaching. Monggo. Silakan jenengan sama Pak Lalu dulu sekarang. Monggo. Assalamualaikum Pak Laku dan juga Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah baik Bu Erni. Bu Erni sehat. Kira-kira Pak untuk proses coaching ini
kompetensi apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih Berni. Jadi pertemuan hari ini sebelum kita ke coaching nanti, ada beberapa hal kompetensi ya yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan ketika nanti melakukan coaching dengan coach saya, yaitu bagaimana saya bisa atau mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga nanti harapannya dari pertanyaan berbobot itu bisa memberikan coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan saya lakukan nanti yaitu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apa permasalahan, keluh kesah ataupun curhatan dari coach saya nanti. Begitu Bu Erni. Terima kasih Pak Lalu. Untuk sesi ini kira-kira nanti indikatornya bagaimana Pak? Baik Bu, untuk indikator capaian ketika coaching nanti dari kedua kompetensi tadi tentunya saya berharap nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, lalu si coach bisa menemukan potensi diri pertama, kemudian menemukan solusinya, dan tentunya nanti coach juga merasa nyaman ketika proses coaching berlangsung, dan solusi itu bisa direalisasikan ya, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh coach. Mungkin itu Bung ya. Oke, terima kasih Pak Lalu. Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Lalu untuk melakukan proses coaching. Baik Bu. Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Lalu. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah baik Pak Lalu. Pak Lalu sehat nggih? Iya, alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bertemu Pak Irfan setelah waktu lalu kita sempat janjian begitu nggih? Iya Pak, alhamdulillah ini bisa bertemu, senang sekali saya Pak bisa bertemu Bapak. Di tengah kepadatan aktivitas mungkin Pak Irfan juga dengan agenda kegiatan lain juga di sekolah, begitu juga dengan ya, alhamdulillah hari ini ketemu. Irfan, hari ini kita coaching ya sesuai dengan janji kita kemarin. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching hari ini, yaitu yang pertama, apa sih tujuan pertemuan kita hari ini Pak Irfan, begitu? Monggo silakan Pak. Oh iya, terima kasih Pak Lalu atas waktu yang sudah disediakan mau bertemu dengan saya. Jadi saya membuat janji dengan Pak Lalu bertemu, tentu ada maksud dan tujuan, yaitu saya ingin mengutarakan keresahan saya terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, terutama pada peningkatan kompetensi numerasi di kelas saya itu masih rendah. Saya merasa masih rendah sekali, padahal saya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan cukup kreatif atau inovatif ya. Itu tetap saja belum maksimal, belum mencapai tujuan dari target numerasi yang ada di kelas saya, Pak. Baik, artinya nanti pertemuan kita hari ini, Pak Irfan ingin menemukan ya bagaimana
kompetensi numerasi dari peserta didik di kelas. Kenapa sih kok nggak ini ya? Padahal sudah melakukan beberapa cara begitu. Kalau boleh tahu Pak Irfan, selama ini apa saja yang sudah dilaksanakan begitu terkait dengan numerasi? Oke, baik Pak. Lalu saya itu dalam rangka untuk memaksimalkan hasil numerasi atau keterampilan numerasi pada siswa saya sudah melakukan beberapa hal. Antara lain yang pertama saya melakukan strategi numerasi berbasis kearifan lokal. Jadi misalnya dalam pembelajaran contohnya misalnya luas, keliling gitu, saya sudah ajak siswa untuk berada di situs-situs prasejarah terdekat karena kebetulan sekolah saya itu dekat dengan situs prasejarah. Saya ajak kemudian mengukur situs-situs sesuai dengan bangun datarnya di sana, kemudian menghitung luasnya. Jadi yang saya anggap asik, siswa senang Pak, siswa senang, bagus, merasa bahagia dalam pembelajarannya. Tapi ketika dilakukan evaluasi di kelas, terutama untuk soal-soal yang cerita itu belum mencapai target yang saya inginkan. Baik. Kalau saya melihat Pak Irfan sudah banyak ya fasilitasi atau layanan terkait dengan numerasi ke anak-anak peserta didik kita ya. Jadi Pak Irfan sudah melakukan juga beberapa strategi, yaitu terkait dengan kearifan lokal, mengunjungi situs, kemudian mengukur situs, bangun data dan seterusnya. Tetapi saat evaluasi Pak Irfan menemukan bahwa kompetensi numerasi peserta didik masih rendah begitu ya, Pak Irfan. Kalau boleh tahu kendala atau masalahnya di mana Pak Irfan, kok bisa hal yang sudah Pak Irfan lakukan menurut Pak Irfan tadi maksimal, mengunjungi situs dan lain sebagainya, ternyata waktu evaluasi masih rendah begitu ya hasilnya ya Pak Irfan ya. Kira-kira di mana Pak Irfan? Menurut saya ini Pak, dari hasil identifikasi saya, kendala siswa itu tidak pada hitungannya, tidak pada pemahaman dalam soal-soal ceritanya. Mereka paham, caranya paham, tetapi hitungannya yang kurang kuat. Gitu. Sebagian besar itu, sebagian kecil pada pemahaman soalnya dan juga hitungannya. Jadi bisa dikatakan 80% itu siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan, itu 80% itu hitungannya tidak kuat, tapi pemahaman untuk soalnya bisa. Yang 20% itu dua-duanya hitungannya tidak kuat, pemahamannya juga belum mampu memahami soal-soal serta. Begitu Pak. Baik, dari sini ada dua permasalahan berarti ya Pak Irfan ya. Sebagian besar sudah memahami soal cerita, namun masih rendah di perhitungan begitu ya. Dan yang kedua, soal cerita belum dipahami, plus juga tidak bisa menyelesaikan soal perhitungan-perhitungan. Dari situ Pak Irfan menemukan ada satu permasalahan mungkin di dua kategori anak-anak kita tadi. Kira-kira seperti apa itu Pak Irfan? Iya Pak, permasalahan yang saya temukan itu satu, karena anak-anak memang dasar hitungannya itu tidak kuat. Artinya itu bisa dikatakan tidak teliti dalam menghitung dan juga belum hafal perhitungan perkalian, pembagian di bawah 100 itu cukup mengganggu dalam penerapan numerasi. Yang kedua, bagi yang 20% tadi memang setelah saya identifikasi juga untuk membaca, kemampuan membaca, keterampilan membacanya juga
untuk standar kelas 6, karena saya ada di kelas 6 itu belum, menurut saya belum sesuai, karena masih ada kesulitan dalam membaca huruf-huruf yang biasanya agak sulit, atau kosakata-kosakata yang cukup sulit atau tidak pernah didengar, sehingga itu mungkin bisa membuyarkan ya, atau membuat fokus siswa dalam menghadapi soal itu jadi kurang baik. Baik. Tadi menarik ya kondisinya di kelas 6 masih Pak Irfan masih menemukan ada beberapa peserta didik kita itu, murid-murid kita itu belum teliti, kemudian belum hafal kali bagi kurang dan seterusnya begitu ya. Kalau boleh tahu Pak Irfan sudah melakukan apa saja terkait dengan ini Pak Irfan, permasalahan yang tadi Pak Irfan temukan? Ya Pak, saya sudah melakukan beberapa strategi pembelajaran, salah satunya tadi dengan berbasis kearifan lokal, saya ajak ke outdoor. Saya juga pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan inquiry, ya, siswa secara mandiri untuk menggali informasi tentang pembelajaran-pembelajaran terkait dengan numerasi, tetapi juga belum mencapai maksimal, dan saya juga sudah menyampaikan pada acara sharing season bersama teman sejawat tentang keluh kesah yang saya hadapi. Ternyata juga di kelas lain hampir merata sama, mendapatkan permasalahan yang sama. Baik, itu permasalahan yang Pak Irfan temukan ya terkait dengan plus juga sudah melakukan beberapa cara. Kalau boleh tahu Pak Irfan, karena kita akan nanti seperti Pak Irfan sampaikan bagaimana cara meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik. Jadi di akhir nanti kita akan menemukan solusinya secara bersama, Pak Irfan. Ya. Terkait dengan itu Pak Irfan, hambatan-hambatan tentu Pak Irfan juga menemukan ketika memberikan strategi seperti tadi yang Pak Irfan sampaikan, dan mungkin bisa diceritakan hambatan-hambatan tadi agar nanti kita bisa menemukan solusinya bersama. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Pak Lalu. Hambatan yang saya temukan tentunya adalah waktu. Yang pertama, manajemen waktu, yang saya tidak hanya mengajar saja, tapi ada beberapa tugas tambahan yang lainnya, sehingga saya tidak bisa memberikan tambahan pelajaran kepada anak-anak yang masuk ke kategori 20% tadi Pak, atau yang belum mencapai tuntas KKM. Sebenarnya saya ingin memberikan tambahan tentang materi dasar numerasi atau berhitung gitu. Yang kedua, saya juga menemui hambatan ketika saya ingin mengajak wali siswa atau orang tua siswa untuk ikut serta dalam menguatkan numerasi kepada siswa. Ternyata sebagian besar wali siswa saya itu juga pedagang yang berangkat pagi pulang petang. Jadi kayaknya kurang maksimal apabila saya masih mengintervensi beliau atau orang tua siswa saya. Itu Pak. Baik. Sebenarnya Pak Irfan sudah merencanakan ya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu. Contoh tadi yang 20% ingin memberikan materi lagi begitu, pengayaan ya begitu ya. Namun terkait dengan itu Pak Irfan merasakan bahwa ada hambatan di situ. Pak Irfan tidak bisa membagi waktu, kemudian yang juga rencananya juga ingin memberikan kepada wali siswa pemahaman bahwa ternyata juga wali siswa juga bekerja dan lain-lain. Nah, dari situ mungkin ada ide atau solusi lain begitu yang ingin direncanakan oleh Pak Irfan, Ya. Karena itu tidak mungkin tercapai begitu. Kira-kira apa? Boleh tahu nggak Pak Irfan itu? Pasti ada Pak. Saya ingin ada semacam karena saya merasa saya juga belum
maksimal dalam melaksanakan pembelajaran khususnya pada keterampilan numerasi. Jadi saya ingin ada sekolah itu melakukan semacam in-house training atau pelatihan secara pribadi di sekolah ya, yang mendatangkan narasumber-narasumber kompeten, entah pengawas sekolah atau dari dinas pendidikan atau akademisi atau praktisi-praktisi yang kompeten, sehingga saya mendapatkan gambaran tentang strategi-strategi yang mudah, tepat, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahan saya. Itu, Pak. Oke, menarik ini, in-house training kemudian melibatkan pihak eksternal ya seperti pengawas. Kalau boleh tahu, ini masih direncanakan atau memang sudah pernah disampaikan ke Iya, misalnya Pak. tadi ke pengawas atau teman terdekat sejawat kemudian atau pimpinan gitu di sekolah, pernah disampaikan Pak Irfan atau bagaimana? Untuk kepada pimpinan, tentu saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya memiliki permasalahan seperti ini, dan sepertinya lewat jalur in-house training ini tidak hanya saya, nanti juga rekan-rekan saya juga mendapatkan sebuah pencerahan untuk permasalahan yang hampir sama dihadapi oleh kita semuanya. Akan tetapi memang dari pihak sekolah itu sebenarnya sangat menyetujui, tetapi karena tidak dilakukan penganggaran di awal tahun, jadi belum bisa dilaksanakan. Kemungkinan besar nanti di awal tahun kita akan memasukkan dalam rencana anggaran dan baru akan dilaksanakan berikutnya. Itu, Pak. Baik, artinya dari pihak sekolah menyetujui, nggih. Namun terkendala dengan penganggaran seperti itu. Menurut Pak Irfan itu masih wajar ya, masih tidak menjadi masalah begitu ya. Jadi nanti di awal tahun baru bisa terrealisasi begitu. Selanjutnya Pak Irfan, kemudian kalau boleh tahu ya, karena itu akan terrealisasi di awal tahun nanti begitu, HT ini kira-kira untuk memberikan solusi terdekat seperti itu, misalnya Pak Irfan, seperti apa? Ada hal yang ingin dilakukan di kelas mungkin? Oke, Pak. Karena IHT itu kemungkinan awal tahun setelah proses penganggaran, dan itu juga belum tentu di bulan Januari ya, karena pasti ada penganggaran yang mungkin cair bosnya kapan ya. Nah, untuk alternatif solusi yang paling terdekat adalah saya melakukan studi case bersama teman-teman sejawat, dan juga mengundang beberapa komunitas praktisi, guru penggerak ini ke sekolahan saya, sehingga untuk sharing season saja, Pak. Barangkali praktik-praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di komunitas praktisi kami itu bisa memberikan pencerahan, setidaknya sebagai bisa dikatakan P3K lah, pertolongan pertama ya, karena kita belum mendatangkan akademisi atau orang yang ahli di bidang itu. Itu, Pak. Baik, menarik itu untuk solusi terdekat Pak Irfan. Jadi ada merencanakan studi kasus, kemudian mengundang komunitas praktisi dan guru penggerak di luar sekolah begitu ya. Sudah diagendakan atau seperti apa Pak Irfan kalau boleh tahu? Kapan itu Pak Irfan? Ya, sudah diagendakan Pak, karena kita ada komunitas praktisi yang bertemu setiap bulan sekali di minggu keempat, hari Sabtu minggu keempat. Jadi kemungkinan di akhir bulan ini kita akan melaksanakan kegiatan. Nah, sebenarnya harusnya di hari ini, akan tetapi karena hari ini ada MAPSI tingkat kecamatan, jadi kita undur untuk
pertemuan komunitas praktisinya Sabtu depan. Mudah-mudahan Sabtu depan saya mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saya hadapi. Amin ya. Jadi Sabtu depan ya diagendakan untuk bertemu dengan rekan-rekan tadi ya, guru penggerak, komunitas praktisi untuk sharing praktek baik, menemukan solusi dari permasalahan tadi. Mungkin sudah dihubungi ya teman-teman ya, komunitas praktisi, guru penggerak sudah dihubungi ya. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan tentunya permasalahan dari Pak Irfan tadi terkait dengan kompetensi numerasi dari peserta didik bisa ditemukan solusinya begitu. Baik Pak Irfan, terakhir yang ingin kami tanyakan, tentunya permasalahan Pak Irfan solusinya sudah ketemu begitu nggih. Di akhir rencana tindak lanjut mungkin Pak Irfan setelah kita coaching ini, kalau boleh tahu ya. Ya, rencana tindak lanjut saya setelah coaching ini, lalu saya akan memastikan bahwa proses sharing season bersama komunitas praktisi saya itu benar-benar teragenda dengan baik dan bisa terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya juga akan mencarilah di BMM, di YouTube atau di sosial media yang lainnya tentang permasalahan-permasalahan atau solusi-solusi saya temukan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Begitu Pak. Iya. Jadi langsung gas. Ternyata solusinya banyak. Iya, ternyata solusinya banyak Pak. Pak Irfan juga menyampaikan tadi sambil menghubungi teman-teman untuk konfirmasi kesediaan. Pak Irfan juga berusaha untuk mencari referensi lain di YouTube, PMM dan seterusnya. Jadi saya rasa Pak Irfan sudah antisipasi terkait dengan kendala-kendala berikutnya, dan mudah-mudahan terrealisasi ya Pak Irfan ya, kegiatan pertemuan nanti untuk menemukan solusi terkait dengan kompetensi numerasi anak-anak. Begitu Pak Irfan. Di akhir kalau boleh tahu bagaimana proses coaching kita hari ini Pak Irfan? Boleh tahu Pak Irfan seperti luar apa biasa proses Pak coaching? Karena saya merasa ternyata solusinya itu mudah, tapi karena mungkin tertekan dengan masalah sehingga tidak muncul. Nah, bertemu dengan Pak Lalu, saya bisa tergugah, oh ternyata iya solusinya itu seperti ini aja, bisa menjadi taran untuk permasalahan yang saya hadapi. Jadi terima kasih sekali Pak Lalu sudah memberikan jalan bagi saya untuk berpikir kreatif pada kali ini, sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Baik, alhamdulillah Pak Irfan. Jika begitu, perasaan Pak Irfan senang dan menemukan solusi, mudah-mudahan terrealisasi, dan suatu saat kita bertemu kembali untuk saya bisa juga mendengarkan hasil solusi yang tadi terkait dengan peningkatan kompetensi numerasi peserta didik. Makasih Pak Irfan G. Sama-sama Pak Lalu, terima kasih juga. Terima kasih Pak Irfan. Sampai jumpa. Nanti kami ingin mendengar cerita baiknya Pak Irfan G. Terima kasih. Ya, monggo Bu Erni. Ya, luar biasa sekali Pak Lalu tadi sudah melakukan proses coaching yang mana sudah menyampaikan permasalahannya, peningkatan kompetensi numerasi yang tadi disampaikan masih rendah. Jadi yang saya itu Pak Lalu sebagai coach itu sudah sangat luar biasa sekali Pak, karena sudah memberikan pertanyaan pada coaching. Apakah suara saya terdengar Pak? Iya Bu, mungkin agak dekat handphonenya Bu. Mohon maaf sekali. Saya ulang kembali Bapak ya.
Luar biasa sekali Pak Lalu pada proses coaching tadi. Yang saya tangkap itu adalah tadi ketika Pak Irfan menyampaikan permasalahannya tentang peningkatan kompetensi numerasi yang masih rendah, Pak Lalu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas, Pak. Sehingga tadi seperti memang mungkin apa yang kita sampaikan saat ini memang permasalahan yang kita hadapi di sekolah ya. Jadi percakapan antara Pak Irfan dan Pak Lalu tadi benar-benar sebuah permasalahan yang ada di sekolah begitu Pak. Dan tadi dari pertanyaan-pertanyaan Pak Lalu yang disampaikan kepada Koji, kepada Pak Irfan itu berkualitas sekali sehingga Pak Irfan sebagai Koji sudah bisa menemukan solusi untuk masalahnya ketika sharing dengan Pak Lalu begitu. Saya rasa begitu Pak Lalu, luar biasa dan terima kasih begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Erni. Terima kasih sudah mendampingi di proses coaching ini, dan mudah-mudahan saya mungkin sebagai coach ya mungkin bisa lebih baik dari ini ya Bu Erni ya, karena saya rasa juga beberapa hal yang saya lakukan ketika proses coaching tadi ada beberapa hal yang mungkin kurang pas, kemudian kurang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Jadi mudah-mudahan nanti di selanjutnya saya bisa perbaiki dan bisa lebih baik begitu untuk proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Erni. Ya Pak, sama-sama Pak Lalu. Bungkus cukup Pak. Cukup kayaknya. Oke, lanjut ya berarti ya. Sekarang saya sebagai supervisor, Pak Lalu sebagai coach sebagai coach. Ya. Berarti percakapan dimulai dari saya dengan Bu Erni. Monggo Bu Erni. Iya, silakan. Sudah siap Bu Erni? Bagaimana Pak, ini saya sebagai coach ya? Ya, sebagai coach. Saya sebagai supervisor. Oke, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, apa kabar? Sehat? Ceria? Bahagia kah? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat sekali Pak Irfan. Iya, alhamdulillah. Saya juga melihat ada pancaran bahagia di wajah Bu Erni. Tapi sebelumnya nderek bela sungkowo Bu Erni. Kemarin ada keseripahan kakak sendiri kalau tidak salah ya Bu ya. Iya Pak, jadi waduh, bagaimana Pak ya, sangat merasa kehilangan sekali Pak. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT dan Bu Erni serta keluarga diberi ketabahan dan mampu melaksanakan wasiat-wasiat beliau dan menyambung tali silaturahim yang sudah beliau jalin selama ini. Gitu nih, Bu Erni. Baik Bu Erni, seperti yang sudah diagendakan bahwa Bu Erni akan melakukan proses coaching bersama coach Bu Erni sendiri. Nah, saya di sini sebagai supervisor yang akan mendampingi Bu Erni selama proses coaching. Itu berniat untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ini sebagai proses pra-observasi Bu Erni. Barangkali Bu Erni nanti berkenan untuk menjawabnya. Baik, Bu Erni, untuk yang pertama Bu Erni,
indikator apa saja yang akan dicapai nanti oleh Bu Erni terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan? Terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Saya ingin berlatih menjadi pendengar yang aktif, Pak. Kemudian semoga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pertanyaan yang saya ajukan itu nanti buat coach bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri, Pak Irfan. Oke, berarti Bu Erni ada satu indikatornya yaitu menjadi pendengar yang aktif, yang baik, kemudian mampu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya mampu menggali potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Itu ya Bu Erni ya. Oke. Baik Bu Erni, perlu diketahui Bu Erni bahwa dalam proses coaching ya, mohon maaf, dalam proses coaching itu ada 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah yaitu mampu untuk menggali potensi dari coachingnya. Nah, baik Bu Erni, dari kompetensi-kompetensi yang Bu Erni ingin gali nanti, itu kompetensi apa saja yang ingin Bu Erni gali pada diri Bu Erni sendiri? Saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi nanti agar coach itu nanti menemukan sendiri potensi yang ada dalam dirinya, Pak. Yang selama ini sebenarnya sudah ada, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya sangat luar biasa, begitu Pak Irfan. Oke, baik Bu Erni. Jadi Bu Erni kompetensinya adalah untuk menggali potensi dari coaching, ya, yang nantinya sebagai modal Bu Erni melakukan proses coaching. Baik Bu Erni, kan atau dijadwalkan dengan coach Bu Erni untuk pelaksanaan coaching? Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Lalu. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bu, sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Lalu. Pak Lalu tadi katanya mau ketemu sama saya Pak. Betul Bu. Ya ada apa kok tumben? Biasanya kan ya kita jarang ketemu sih Pak ya. Terus karena kesibukan masing-masing. Terus tadi katanya Pak Lalu mau ketemu sama saya, itu kira-kira ada apa Pak? Iya Bu, ini saya mau curhat lah gitu Bu. Mau curhat. Di kelas saya itu kan ini ketika anak-anak saya ajak praktik di kelas itu di bengkel ya, karena jurusannya otomotif ya. Anak-anak itu saya rasa fasilitasi yang saya berikan itu strateginya kurang maksimal begitu. Jadi akibatnya anak-anak belajarnya juga belum maksimal. Contohnya misalnya ketika melakukan atau menggunakan peralatan di bengkel. Jadi saya rasa strategi yang saya berikan masih belum pas begitu Bu. Jadi saya mau curhat ini biar ketemu solusinya Bu. Begitu Bu.
Strategi yang dipakai belum pas begitu ya Pak ya? Iya Bu. Itu kira-kira pemakaian untuk apa Pak itu Pak? Jadi kendala saya ketika saya bersama di kelas, kan kelas saya itu 25 anak begitu ya, 25. Kemudian ketika praktikum di lab di bengkel itu masih ada yang tidak fokus, anak-anak bermain itu main alat sendiri, padahal instruksi saya jelas ya. Jadi ada yang masih sibuk-sibuk sendiri lah gitu main-main Bu. Jadi strategi yang saya berikan itu kayaknya salah deh gitu. Nah dari situ mungkin saya ingin berbagi nih, curhat ke Ibu nih. Iya ini Pak, Pak Lalu luar biasa sekali Pak Lalu ya. 25 anak, mereka itu ketika memakai alat sebelumnya, mereka itu sedang praktik apa sih Pak? Iya, jadi kan di rencana pembelajaran saya memang sudah jelas Bu, anak-anak sebelum memulai pembelajaran saya sudah menyiapkan peralatannya, kemudian menata bengkelnya, kemudian lembar kerja dan seterusnya sudah saya sampaikan ke anak. Tapi mungkin karena saya sendiri ya untuk mengawasinya itu agak susah ya saya sudah pecah menjadi beberapa kelompok juga dan sudah menunjuk koordinator atau ketua kelompoknya untuk membantu saya menjaga teman-temannya begitu. Masih belum maksimal ya. Peralatan di bengkel saya rasa cukup. Jadi saya rasa ya karena saya mungkin ya karena anak-anak juga sepertinya, jadi masih belum maksimal lah begitu di kelas saya begitu Bu. Luar biasa sekali Pak Lalu, sudah membentuk kelompok juga ya Pak ya, terus kemudian pasti di dalam kelompok itu sudah kira-kira kalau 25 anak itu per kelompoknya berapa Pak dibagi 5 kelompok? Saya sementara kemarin baginya menjadi 5 kelompok Bu, jadi satu kelompok itu 5 orang Bu. Dan tiap kelompok itu apakah sudah ada penanggung jawabnya Pak atau Iya ketuanya? betul, Atau... sudah ada koordinator atau penanggung jawabnya Bu. Tetapi kenapa belum bisa ya Pak ya? Kira-kira kenapa itu Pak? Iya itu mungkin masih awal-awal ya Bu, karena apa namanya belum terbiasa atau bagaimana. Karena saya kan di kelas 10 Bu, jadi baru masuk dari ini kelas kelas berapa jadinya kelas 9 SMP begitu ke kelas 10 di SMK, jadi masih baru saling mengenal dan seterusnya. Jadi masih belum bisa kondusif begitu. Kalau untuk tahun sebelumnya kira-kira bagaimana Pak? Apakah juga terjadi seperti ini Pak lalu? Beberapa kali seperti ini dan tidak lama Bu. Jadi saya juga baru memegang kelas 10, jadi pengalaman saya tidak banyak di kelas 10. Kelas-kelas sebelumnya sih saya kelas 11 dan kelas 12 begitu. Jadi itu mungkin salah satu faktornya Bu ya. Saya mengalami kendala itu. Dari apa yang permasalahan yang Pak lalu sampaikan tadi itu kira-kira cara apa saja sudah Pak lalu kerjakan Pak? Maksudnya sudah Pak lalu Betul Bu, betul Bu. Ya, jadi pertemuan di kelas 10 ini memang agak padat saya Bu. Jadi di satu pekan itu saya bertemu 3 kali. Satu pertemuannya itu 4 jam. Dan jadwal saya memang agak mepet-mepet itu. Misalnya hari Selasa, Rabu, Kamis kan. Nah, ketika saya mengalami kendala misal di hari Selasa itu saya hanya bisa mengevaluasi di kelas itu untuk menerapkan kembali solusi di hari Rabu itu agak kesusahan begitu Bu. Jadi saya harus cepat-cepat mencari strategi dan saya pernah ini curhat ke teman-teman
komunitas di MGMP, teman guru produktif juga, dan memang mereka juga menemukan hal yang sama ketika menghandle kelas di bengkel begitu sendiri begitu Bu. Beberapa solusi pernah saya disampaikan, cuma belum saya terapkan Bu. Gitu. Oh ya, sama sekali itu belum pernah diterapkan, Pak? Belum Bu, belum. Jadi saya rasa nanti saya coba Bu. Ketika Pak Lalu tadi mencoba menerapkan tetapi belum realisasi, itu kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Lalu setelah Ya, saya informasi? kan baru menemukan ini kemarin ini Bu, pekan-pekan yang lalu saya sempat bertanya ke rekan sejawat, teman-teman di jurusan itu. Saya rasa memang saya ini Bu, ketika memfasilitasi di kegiatan praktikum, mungkin saya membutuhkan teman, atau setidaknya saya membagi penugasannya itu bervariasi begitu Bu. Jadi tidak sama, artinya bisa fokus sendiri-sendiri pada penugasannya ketika sudah dibagikan kelompok seperti tadi. Jadi dua itu dulu Bu mungkin yang saya akan rencanakan. Oh ya Pak Yaitu Lalu. yang pertama, Iya. Butuh teman itu teman dari rekan sejawat ya Pak ya? jadi kalau di jurusan itu, di jurusan misalnya otomotif itu tidak sendiri kan Bu. Namun kebetulan saya di kelas 10 ini eh, mengampunya sendiri begitu. Di 12 jam kelas 10 itu saya mengampu sendiri. Jadi nanti saya coba minta pendapat dari rekan sejawat, seandainya kita berkolaborasi bisa tidak seperti itu. Jadi di satu pertemuan itu kita langsung mendampingi anak-anak berdua atau bertiga seperti itu. Jadi bisa satu proyek anak-anak didampingi oleh satu guru, dan proyek kedua, ketiga juga didampingi oleh guru yang lain begitu Bu. Oh ya Pak. Apakah hal ini sudah disampaikan kepada Pak Kepala Sekolah Pak? Uh, belum Bu, baru teman-teman di jurusan saja Bu. Ya luar biasa sekali Pak. Itu nanti kira-kira kapan mau diagendakan Pak? Mau dicoba? Saya nanti mungkin menyampaikan juga ke Pak Kepala, kemudian ke bidang kurikulum juga mungkin ya Bu ya, karena terkait dengan tadi saya melibatkan guru lain di kelas di mapel yang di mata pelajaran yang saya ampuh begitu, apakah bisa seperti itu, dan otomatis akan mempengaruhi jam dari tugas kami begitu, tapi nanti kami akan mengaturnya untuk bisa sesuai begitu dengan kurikulum. Kira-kira kapan ini mau diagendakan Pak Lalu? Karena hari ini hari Sabtu Bu, saya setidaknya nanti Senin, karena jadwal saya selanjutnya di hari Selasa Bu. Hari Senin itu bisa saya selesaikan masalah ini begitu, bisa menyampaikan ke teman-teman sejawat lagi, kemudian ke bidang kurikulum dan ke kepala sekolah begitu Bu. Iya. Luar biasa Pak Lalu harus semangat ya, karena tadi ketika permasalahan yang Pak Lalu sampaikan itu sebenarnya Pak Lalu sudah punya rencana sendiri, tapi belum dilakukan oleh Pak Lalu. Jadi nanti bisa dicoba untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, karena Pak Lalu perlu rekan sejawat untuk mengawasi juga ya Pak ya, berkolaborasi juga di situ. Kemudian menjadwalkan harinya, kira-kira hari Senin atau hari Selasa nanti akan Pak Lalu jadwalkan. Jadi mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar Pak Lalu. Nggih Bu, amin Bu. Mudah-mudahan. Kira-kira nanti apakah ada lagi Pak yang ingin
ingin dikerjakan oleh Pak Lalu agar nanti tidak terjadi masalah pada anak-anak, Pak? Iya Bu, selain itu mungkin saya akan ini masih dengan teman sejawat menanyakan terkait kondisi anak-anak di kelas 10 karena saya juga bukan wali kelasnya ya. Jadi saya mungkin yang terdekat ke wali kelasnya juga untuk mengetahui karakter anak-anak yang baru ini. Yang lebih tahu kan biasanya wali kelasnya, Bu. Jadi bisa membagi kelompoknya pas begitu Bu. Jadi ndak asal bagi kelompok. Mungkin si A lebih condong dekat dengan si C mungkin. Nah, seperti itu yang ingin saya ketahui dari wali kelas. Jadi waktu di kegiatan praktikum di bengkel juga biar fokus dan itu tadi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik di bengkel seperti bermain-main dan seterusnya. Itu mungkin Bu. Kira-kira selain yang Pak Lalu sampaikan itu untuk keamanan di bengkel itu apa ada, Pak? Ada Bu, di bengkel ada petugasnya, ada kepala bengkel, kemudian ada bagian toolman namanya, bagian peralatan dan seterusnya. Sudah ada orang yang bertugas atau berperan di situ Bu. Jadi nanti saya juga akan minta bantuan ke teman-teman itu. Oh ya, berarti itu sudah, kalau untuk keamanan di bengkel itu sudah terkondisikan ya Pak ya? Ya, sudah Bu. Luar biasa sekali Pak Lalu, mungkin nanti dari apa permasalahan yang Pak Lalu sampaikan itu nanti bisa dicoba semua Pak. Yang pertama itu nanti saja, terus kemudian yang penting juga ketemu dengan wali kelas, kemudian tadi Pak Lalu menyampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah juga agar nanti permasalahan bisa seperti dijadwalkan. Gimana Bu? Ya, dijadwalkan saja Pak Lalu. Kemudian kita ini nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak ini? Iya Bu, saya sudah menulis catatan-catatan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman tadi dan yang ingin saya sampaikan juga ke pimpinan nanti. Semoga lebih cepat saya bisa bertemu dengan beliau-beliau, bisa saya sampaikan. Begitu Bu. Iya. Luar biasa Pak Lalu, tetap semangat. Ini nanti segera jadi, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya Pak ya. Terus tidak menemukan masalah lagi di dalam kelas otomotif, begitu Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erni. Setidaknya saya sudah menemukan solusi terdekat lah begitu Bu dengan pertemuan hari ini. Permasalahan ini tadi solusinya yang menemukan adalah Pak Lalu sendiri, karena dari apa yang sampaikan itu mungkin sudah praktik, jadi sebetulnya Pak Lalu sudah mempunyai pengalaman-pengalaman, jadi bisa menemukan solusi sendiri Pak Lalu. Iya Bu. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik Bu Erni, kita bertemu kembali dalam percakapan pasca supervisi, pasca coaching. Setelah saya amati proses coaching Bu Erni dengan coach beliau Pak Lalu, saya mencatat beberapa hal. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan saya ingin menanyakan kepada Bu Erni, mengkonfirmasi tepatnya ya, indikator yang tadi di awal di pra coaching, pra supervisi Bu Erni ingin capai, apakah tercapai pada coaching kali ini? Tercapai Pak Irfan, karena coach akhirnya menemukan
solusi dari permasalahan yang disampaikan. Begitu Pak Irfan. Oke. Ya, berarti tercapai ya untuk indikator yang telah ditercankan di awal, yaitu Koji mencapai potensi menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Erni, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari proses coaching yang telah Bu Erni lakukan? Kelihatannya apa yang saya harus mengasah Pak sering banyak latihan melakukan proses coaching agar nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada coach adalah lebih berbobot lagi Pak, sehingga coach bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, begitu Pak Irfan. Jadi saya harus sering banyak latihan kelihatannya Pak Irfan. Iya. Oke, berlatih dan berlatih lagi agar terampil dan juga lebih berbobot lagi dalam menyampaikan. Saya ingin menyampaikan catatan, ini ada 2 poin saja yang saya catat. Yang pertama, secara keseluruhan Bu Erni sudah luar biasa, alur tirtanya itu terlihat dengan jelas, pertanyaan-pertanyaannya juga natural, dijawab oleh coaching secara natural dengan baik sekali, sehingga sepertinya coaching merasa nyaman. Dengan kenyamanan tersebut akhirnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang digagas oleh diri coaching sendiri. Yang kedua, untuk proses coaching tadi, untuk proses coaching tadi, saya rasa hanya ada beberapa kali gangguan secara teknis mungkin ya, secara sinyal, sehingga terlihat sekali ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya kurang sesuai dengan pertanyaannya, hanya kurang sedikit saja ya, mungkin karena ada delay dari suara dan lain sebagainya. Tapi untuk jawaban-jawaban dari coach pun saya rasa luar biasa, sangat baik, sehingga pantas mendapatkan solusi atas apa yang dihadapi oleh coach, karena coachnya itu menyampaikan pertanyaan dengan baik, coachnya pun menjawab pertanyaan dengan apa adanya. Selanjutnya Bu Erni, saya ingin menanyakan yang terakhir, tindak lanjut. Maaf, bukan tindak lanjut. Kompetensi apa lagi yang akan dicapai atau yang akan diraih oleh Bu Erni terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan selanjutnya? Pak ya, saya akan terus ini Pak, berusaha melatih menjadi pendengar yang baik Pak, begitu Pak Irfan. Ya, ternyata menjadi pendengar yang baik itu tidak gampang. Oke, menjadi pendengar yang lebih baik lagi karena tidak gampang ya. Oh ya, terima kasih Bu Erni juga tadi memberikan garis bawah yang tebal. Bu Erni luar biasa dalam proses coaching tadi, selalu memparafrasekan jawaban dari coaching, itu luar biasa. Artinya memberi ruang bagi coaching untuk memahami apa yang disampaikan coachingnya. Gitu. Terima kasih Bu Erni, mungkin itu saja, sukses selalu untuk Bu Erni. Dan tentunya saya yakin Bu Erni nanti ke depannya akan lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Itu sampai ketemu lagi di agenda-agenda atau coaching-coaching selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, saya stop ya. Ini